Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semuanya dan anak-anak yang masih semangat, masih tetap sehat dan belajar dari rumah? Alhamdulillah, pada tanggal 13 Juli 2020 besok ya, kita akan mulai memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Tentunya tahun ajaran baru ini agak berbeda dari tahun ajaran sebelumnya, karena ternyata sampai hari ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19, sehingga yang tadinya rencana kita masuk sistem new normal, sistem shift, ternyata masih belum diizinkan dari gugus tugas COVID-19 Kota Cilegon ya, dari Wali Kota Cilegon masih harus belajar dari rumah karena khawatir akan penyebaran virus COVID-19 ini. Baik, anak-anak semuanya, walaupun seperti itu, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap berusaha ya, walaupun di rumah banyak hal-hal positif, banyak hal-hal yang bermanfaat yang dapat kita lakukan dalam rangka belajar, karena belajar itu luas, tidak hanya harus di sekolah, di rumah, di masyarakat, dimanapun kita bisa belajar. Jadi untuk besok tanggal 13 Juli 2020 itu masih anak-anak kelas 1 yang masuk ke sekolah, karena masih harus masa-masa pengenalan ya. Sedangkan untuk anak-anak kelas 2 sampai kelas 6 itu masih sistem daring di rumah. Kelas 1 pun nanti hanya pengenalan saja, setelah itu nanti mereka juga daring dari rumah. Jadi anak-anak mulai besok itu sudah naik di kelas 4B bersama Pak Yoga. Kalau waktu kelas 3B anak-anak bersama Ibu Siti Amalia, sekarang sudah naik kelas 4. Nah, di kelas 4 tentunya harus meningkat, terutama sikapnya, kemudian kedisiplinannya ya, kerajinannya dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah, dalam membentuk sikap mental yang semangat, disiplin, percaya diri, kemudian patuh ya, harus ditingkatkan. Karena kalau naik kelas tapi sikapnya tetap sama atau malah terjadi kemunduran, itu namanya bukan naik kelas ya. Naik kelas itu ada sesuatu yang berubah. Di kelas 4B ini Pak Yoga sebagai wali kelas, kemudian ada guru PAI dengan Ibu Uswatun Hasanah, nanti ada guru PJOK dengan Bapak Hendra, ada guru bahasa Inggris dengan Miss Devi, kemudian ada guru-guru MDTA ya. Kelas 4 ini sudah lanjut MDTA. Ada Bapak Abdul Halim, kemudian ada Bapak Lutfi, ada Ibu Ana, ada Ibu Fitri, kemudian ada Bapak Amin Hasan. Bapak dan Ibu guru inilah yang nanti akan membimbing anak-anak selama 1 tahun ke depan kalau tidak ada perubahan. Jadi untuk minggu awal ini kita mulai dengan membentuk pengurus komite kelas 4, apakah itu dari Bapak Ibu yang dulu pengurus kelas 3 atau mungkin mau dirubah lagi ya, tergantung musyawarah kesepakatan bersama. Kemudian anak-anak juga akan dibagi pengurus kelasnya, siapa ketua kelasnya, wakilnya, sekretaris, bendahara, seksi keamanan, kebersihan, dan lain-lain ya. Walaupun masih di rumah, tetap kita bagi saja. Kemudian selanjutnya Pak Guru juga akan memberikan jadwal kegiatan belajar daring ya, mulai dari pelajaran tematik, kemudian matematika, PJOK, PAI, bahasa Inggris, dan MDTA. Nanti ada jadwalnya. Jadi Pak Guru akan banyak memberikan file-file video-video pembelajaran. Kalau Pak Guru megangnya matematika dan tematik, dan juga guru-guru yang lain juga. Kita manfaatkan fasilitas
e-learning SD Bukir Tahu seperti yang sudah pernah kita laksanakan ya. Kemudian memanfaatkan media-media sosial untuk belajar menggunakan internet tentunya. Jadi pembelajaran daring itu memang butuh pengorbanan. Kendalanya mungkin di sinyal, kemudian perangkatnya. Tapi kalau untuk belajar kita harus berani berinvestasi karena hasilnya juga untuk anak-anak kita sendiri. Kita cari solusinya supaya kegiatan belajar daring ini dapat berjalan lancar. Jadi kendala-kendala tadi mari kita cari solusinya. Jadi dalam pembelajaran daring nanti Pak Guru akan banyak memberikan video-video di YouTube tentang pelajaran-pelajarannya. Kemudian juga file-file dalam bentuk PowerPoint nanti akan di-share di WA. Kemudian bisa juga melalui web sekolah. Kita punya web sekolah ya, www.sdbukirtahu.sch.id. Mari kita manfaatkan bersama. Ada fasilitas e-learning di sana. Nanti latihan-latihan soal bisa di e-learning sekolah, bisa juga di Google Form. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang kita pelajari karena belajar di rumah ini membuat kita jadi kreatif ya. Kita harus kreatif, berusaha mencari cara-cara baru dalam belajar. Kemudian tugas-tugas yang sifatnya kegiatan juga nanti akan diberikan, misalkan membuat karya, tugas yang sifatnya kegiatan ya, aktivitas, tidak hanya yang berupa soal-soal atau mengerjakan latihan-latihan, tapi juga aktivitas baik itu di rumah atau di masyarakat dan lain sebagainya. Untuk buku nanti disediakan juga di sekolah. Nanti kita atur waktunya untuk mengambil buku. Tentunya tidak boleh berbarengan ya, karena kita masih dilarang berkumpul. Dan ada juga buku-buku yang dalam bentuk soft copy atau e-book ya, file-filenya nanti juga akan Pak Guru share, akan dibagikan di WA grup saja ya. Baik ayah bunda dan anak-anak semuanya, mungkin itu dulu yang Pak Guru sampaikan untuk membuka kegiatan ajaran baru ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan saja lewat grup di WA, atau bisa juga langsung ketemu di sekolah ya, tapi tidak boleh rame-rame. Dan tetap menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer ya bawa. Baik, itu saja sementara dari Pak Guru. Mudah-mudahan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Tetap berusaha, tingkatkan terus kedisiplinannya, kemudian sikapnya, karena banyak kesempatan untuk belajar ya walaupun di rumah. Terutama bisa tetap bersama ayah bundanya, bersama kakak dan adiknya, bisa lebih menjalin keakraban di keluarga. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya ditanyakan saja. Baik, itu saja dari Pak Yoga sebagai pembuka. Semoga selama setahun ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak didik kita semuanya. Dan semoga pandemi virus COVID-19 ini tidak berlama-lama, karena kita juga sudah rindu untuk bisa bersama-sama belajar seperti biasa lagi di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.